Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, apakah logika ini juga tengah dilaksanakan atau dilakukan oleh Gerindra sebagai langkah yang harus diambil oleh Pak Prabowo dengan misalnya saat ini harap-harap cemas kalau PKB nggak dijadiin cawapres bisa hengkang, berarti saya juga harus mempersiapkan diri untuk kira-kira kawan koalisi yang lain untuk bisa memenuhi syarat untuk mengajukan presiden, ada presidential threshold. Apakah itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mungkin silat dengan tokoh lain misalnya? Enggak lah. Pak Prabowo itu seorang patriot, negarawan, pendekar. Jadi kalau ngomong A pasti A. Nggak mungkin ngomong A berubah jadi B. Beliau sudah punya komitmen yang kuat dengan Gus Muhaimin ya. Jadi tentu tidak akan berubah komitmen itu. Jadi tunggu saja. Komitmen yang kuat dengan Gus Muhaimin artinya komitmen sudah pasti bahwa Gus Muhaimin adalah calon wakil presiden maksudnya? Christian, dalam piagam kerjasama Partai Gerindra dan juga PKB yang ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu jelas bahwa keputusan calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo itu akan diputuskan dan diumumkan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi barang ini udah jelas gitu loh. Jadi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin lah yang akan memutuskan secara bersama-sama pasangan yang akan diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, kenapa masih ditunda? Karena memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya keinginan yang sama bahwa koalisi kalau bisa ditambah kekuatannya. Makanya tadi Bang Saiful Huda sudah bilang habis ini akan ketemu Golkar, akan ketemu PAN dan berbagai partai yang lain. Karena memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu punya kesamaan konsep bahwa membangun Indonesia itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tidak bisa satu kelompok atau satu partai saja yang merasa memiliki Indonesia tanpa butuh kelompok maupun partai lain. Nah, begitu konsepnya. Jadi sing sabar, cukup suhu. Narasi Andre Rosiade kok sudah mirip-mirip Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kemarin, sabar. Terus satu lagi narasi yang sama Andre Rosiade dengan PDIP, yaitu mengurus negeri ini nggak boleh sendirian. Ini kode apa ini kira-kira Bang Andre? Kalau Pak Prabowo itu adalah tokoh pemersatu Indonesia. Beliau tidak punya masalah dengan tokoh maupun partai apapun. Dengan Ibu Mega, Pak Prabowo itu seperti kakak dan adik. Dengan Bang Surya, Pak Prabowo itu juga seperti kakak dan adik. Dengan Pak SBY juga akrab. Apalagi dengan Gus Muhaimin. Dengan partai apa? PKS juga punya baik. Ya, hampir dengan seluruh partai. Bahkan saya menyaksikan kemarin di acara hari Sabtu dan Minggu, Pak Prabowo sangat bersahabat dengan Prof. Yusril Iza Mahendra. Jadi Pak Prabowo ini tidak punya masalah dengan partai apapun, tidak punya masalah dengan tokoh apapun. Karena memang beliaulah sosok yang dibutuhkan Indonesia. Karena 2024 kita butuh pemimpin yang kuat dan bisa mempersatukan Indonesia. Jawabannya satu, Prabowo Subianto Presiden Indonesia tahun 2024. Nah, satu pertanyaan saya Bang Andre, kalau misalnya narasinya bahwa Pak Prabowo ini tidak punya barrier komunikasi dengan tokoh manapun, partai manapun, tapi kok nggak nambah-nambah di anggota KKIR dari dulu, hanya PKB isinya? Ya sabar. Christian, urusan cawapres saya 2019 hitungan jam bisa berubah. Jadi santai aja Christian, ini barang Belanda masih jauh, pendaftaran juga masih lama. Kalau cepat-cepat diumumin oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, Christian nggak ada dialog obrolan malam nanti gitu. Kan gitu. Kita ngasih kesempatan Christian tetap tampil ini dulu, sabar ya Bang Saiful. Siap. Masih tetap ada Setuju. Ya. Narasi yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah kepada media adalah untuk bersabar. Bang Ansy, apakah narasi itu dimaksudkan Bu Mega bahwa
saat ini masih menunggu. Kata Andre itu artinya juga partai-partai. Mas Sekjen PDIP mengatakan tanggal 14 Mei nanti ada partai politik baru lagi akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca pres. Apakah ini dalam arti bakal lancar-lancar saja, dalam arti posisinya pasif, banyak yang antre mau gabung dengan PDIP, atau nanti mungkin akan menghadapi kealotan yang sama ketika mungkin banyak wacana koalisi besar itu terbentuk dengan patronnya adalah PDIP dalam hal penentuan bacawa pres? Apakah itu sudah diantisipasi atau juga mengemuka di internal PDIP, Bang Ansi? Ya, kalau itu pasti soal alot dan tidak, itu kami bisa menghindari itu. Mengapa? Terutama tadi terkait dengan soliditas poros, itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu adalah fondasi berupa nilai, berupa values. Maka PDI Perjuangan itu sebelum menentukan calon presidennya, PDI Perjuangan itu belum menjalin komunikasi ataupun juga penjajakan kerjasama dengan pihak lain. Setelah PDI Perjuangan mengumumkan calon presiden, baru kemudian PDI itu membuka diri untuk berinteraksi, berkomunikasi, berkoordinasi, bahkan arahnya kepada kerjasama dalam poros PDI Perjuangan ini. Tetapi dalam bentuk komunikasi dan juga kerjasama dengan PDI Perjuangan ini tentu ada persyaratannya. Ada fase, ada tahapannya, ada mekanismenya, dan akan ada prosedurnya. Pertemuan P3 kemarin dan PDI Perjuangan itu menegaskan hal itu. PDI Perjuangan itu tentu tidak akan terburu-buru. Ya, jadi Ibu kemarin menegaskan, sabar. Ya, waktu akan membuktikan. Ini akan dipakai oleh PDI Perjuangan untuk menganalisis setiap dinamika dan perkembangan politik. Bahkan kalau kita mau jujur, sebenarnya pasca deklarasi Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, itu bandul politik dan konstelasi politik itu juga mengalami pergeseran. Ya, artinya apa? Artinya memang selama ini mata rakyat Indonesia dan juga entitas politik itu tertuju pada Ibu Megawati. Ibu akan mengambil kebijakan apa? Baik. Yang berikut, Christian, saya perlu tegaskan, bagi PDI Perjuangan, kerjasama itu dibangun di atas dua prinsip, apalagi ini hal politik. Politik itu selalu menyangkut dua hal, how to get power dan how to use power. Soal capres dan cawapres ini, PDI berpikir sudah jauh, tidak sekedar memenangkan kontestasi elektoral. Itu sekedar how to get power. Tetapi PDI Perjuangan juga perlu memastikan how to use power. Bagaimana ketika menang nanti bisa melanjutkan estafet kepemimpinan nasional yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama periode ini. Jadi PDI Perjuangan itu tentu akan semakin berhati-hati, akan betul-betul secara selektif, kualitatif, memeriksa rekam jejak, integritas, kapasitas, spirit perjuangan, serta komitmen, kebangsaan, serta pijakan ideologisnya, mitra-mitra porosnya, dan juga calon wakil presidennya ini, Christian. Baik, Mas Adi, apakah Anda melihat strategi narasi Bu Mega bahwa sabar, sudah ada yang antre, ini juga adalah bagian dari strategi PDIP tidak mau menutup pintu bagi calon-calon kawan koalisi sehingga diberi harapan siapapun yang mau bergabung dengan PDIP bahwa posisi cawapres ini masih kosong, mari kita bersama-sama Anda gabung dulu dan kemudian kita bicarakan siapa sosok cawapres untuk Ganjar Pranowo. Anda melihatnya demikian atau tahu kalau gabung dengan PDI peluang besar untuk menang. Iya. Nah, Mas Adi coba tuh katanya mau gabung sama PDIP, katanya peluang menangnya besar, atau Anda punya bacaan lain? Ya, saya kira dalam banyak hal agak setuju ya, karena ya Christian, saya kira dalam banyak hal saya agak setuju karena apapun judulnya PDIP ini kan adalah partai politik yang tidak terlampau pusing dengan persoalan poros dan konfigurasi, bukan hanya boarding pass, tapi mereka ini kan punya golden ticket yang bisa memilih secara mudah soal siapa capres dan cawapres ya. Tapi kan bagi PDIP juga sedang menghitung betul, mengingat misalnya elektabilitas Ganjar Pranowo itu belum mencapai angka psikologis 60%. Jadi pemilihan cawapres itu harus hati-hati betul. Jangan sampai cawapres yang dipilih itu justru akan blunder yang tidak bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Itu yang paling penting. Makanya tidak mengherankan kalau kita semua punya anggapan bahwa di 2024 cawapres itu adalah kunci. Bahwa PDIP punya boarding pass, bahwa PDIP misalnya punya
senjata pusaka yang cukup luar biasa namanya Ganjar Pranowo. Tapi kalau salah memilih cawapres tentu akan menjadi kiamat sehari dalam 14 Februari 2024 yang akan datang. Karenanya sekalipun begitu banyak nama-nama cawapres yang antri, nama-nama cawapres yang misalnya sempat di-mention oleh Jokowi, sempat juga misalnya di-endorse oleh Ansor di situ, ataupun ada partai politik lain yang dinilai masih malu-malu mengincar posisi cawapres, tentu dalam konteks ini Megawati kemudian PDIP sedang melakukan beauty contest, seleksi secara politis. Kira-kira dari sekian begitu banyak variabel-variabel penting posisi cawapres itu, kriterianya semua masuk akal, terutama untuk memenangkan pertarungan demi memenangkan politik gotong royong dan kebersamaan di 2024. Kalau mau jujur misalnya Christian, dalam beberapa simulasi cawapres misalnya, ada nama yang cukup menjulang sampai saat ini adalah Ridwan Kamil. Apakah Ridwan Kamil akan otomatis akan dipilih oleh PDIP? Belum tentu. Karena Ridwan Kamil ini kan tersandra secara politik, di mana Golkar itu capresnya adalah Erlangga Hartarto, bukan Muhaimin Iskandar. Ataupun bukan Ridwan Kamil maksud saya, ataupun bukan yang lainnya. Baik. Jadi begitu banyak misalnya variabel-variabel yang bisa digunakan supaya keinginan-keinginan misalnya untuk menang bisa diterima oleh partai, bisa menjaga soliditas dan seterusnya, itu menjadi pertimbangan. Tentu sambil lalu PDIP itu berharap ya, rasa-rasanya PDIP itu sampai saat ini berharap supaya Gerindra menjadi bagian dalam koalisi besar yang akan dibangun. Nah, itu kita bahas nanti usai jeda. Usai jeda tadi kata Mas Adi, ini Gerindra, PDIP masih berharap sebenarnya Gerindra bisa masuk sama-sama menjadi kawan koalisi. Sekaligus kita bahas mengenai berbagai variabel yang menjadi tolak ukur untuk menentukan kawan koalisi, menentukan siapa pasangan masing-masing capres. Apakah Jawa, non-Jawa, dari kelompok tertentu yang mewakili kelompok tertentu yang punya ceruk-ceruk suara atau basis-basis suara yang besar, sehingga tadi kata Mas Adi bisa mengatrol elektabilitas dari masing-masing capres. Usai jeda kami bahas terkait hal ini. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.